Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak pengurus masjid Ashabul Kahfi, tidak boleh khatib sekaligus para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala pada malam hari ini, malam terakhir ya, seperti ada lagunya malam terakhir. Mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan nanti kita dipertemukan di Ramadan tahun depan insyaallah. Karena Ramadan ini sudah berakhir ya, malam ini malam terakhir. Besok ada istiqlal ihbat, hari Ahadnya Idul Fitri. Jadi namanya baru pertama kali ya, penggabungan sholat id ya. Alhamdulillah, ini syiar ya, nggak masalah. Jadi pengurus untuk bisa membuka hati kita masing-masing, ini masalahnya syiar ya. Kalau ditungguin nanti penuh macet, luar biasa. Luar biasa ya. Tadi Jumatan di Masjid Al-Mabrur, namanya ada sholat juga di sana gitu. Meskipun mungkin jamaahnya ada yang ke TVRI. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk menutup kultum pada malam hari ini hanya lama ya namanya. Lama ya. Saya pengen cerita. Jadi ini mungkin cerita di antara Bapak Ibu sekalian pernah mendengar, nggak apa-apa, namanya mengulang ya kan. Tapi ini banyak pelajarannya, mungkin untuk menapaki masa-masa yang akan datang. Yang pertama, cerita ini dari Amirul Mukminin Umar ya. Kemudian Umar ini biasanya dia menunggu atau dia lagi santai. Khalifah juga ada rasa santainya, ada masa santainya. Maka beliau ini sedang duduk di bawah kurma. Datanglah 3 pemuda. Yang satu dipegangi sama 2 orang ini. Ya. Dipegangi. Habis itu para jemaah sekalian, akhirnya dia mendekat, "Wahai Umar, saya minta keadilan." Keadilan apa? Ini si pemuda ini sudah membunuh ayah saya. Akhirnya ditanya, "Apa betul wahai pemuda?" "Betul, Amir Mukminin, betul bahwa dia sudah menghabisi nyawa ayah saya." Akhirnya bercerita, "Kenapa aku bisa membunuh ayahnya ini?" Kemudian dia pun bercerita, "Ketika saya diutus oleh kaum saya, ya, saya datang di tempat ini, saya lagi santai, saya tambatkan onta ini, kemudian saya tertidur, onta ini lepas talinya. Begitu lepas, dia mengamuk, akhirnya merusak tanamannya bapak orang tua 2 orang ini. Akhirnya orang tuanya itu, bapaknya ini marah, karena tanamannya sudah habis, akhirnya disembelihlah onta itu. Ketika dia terbangun, kenapa di situ ada onta sudah mati? Ditanya kenapa, akhirnya menceritakan itu. Emosinya muncak karena dia ada amanahnya yang belum selesai, akhirnya termasuk ayahnya tadi ikut dibunuh. Nah, para jemaah sekalian yang Allah Ta'ala, kemudian anaknya bapak tadi nggak terima. Kenapa? Gara-gara onta merusak, akhirnya bapaknya ikut meninggal pula ya, karena dibunuh oleh semua pemuda tadi. Akhirnya dibawalah ke Amir Mukminin. Oke, kalau begitu ceritanya sudah jelas. Kedua anak orang tua tadi pengen dia dikisos, bunuh dibalas dengan dibunuh, nyawa dibalas dengan nyawa, kira-kira gitu. Nah, karena ini khalifah Bapak Ibu sekalian, khalifah itu memimpin, maka oke, kalau begitu tolong satu, kalau bisa dimaafkan. Nanti masalah dendanya nanti biar saya yang nanggung. Maksudnya apa? Biar saya yang nanggung sebagai khalifah. Ternyata si 2 orang tadi, anaknya tadi nggak terima, nggak bisa. Pak Amir Mukminin, ini harus selesai, nyawa harus dibalas dengan nyawa. Bingung Amir Mukminin, bagaimana ini solusinya? Akhirnya ngotot yang 2 orang tadi, pemuda tadi, akhirnya lah ketemu. Oke, nggak apa-apa. Yang lusuh tadi akhirnya mengiyakan, nggak masalah, nyawa dibalas dengan nyawa. Tapi syaratnya satu, saya harus menyelesaikan amanah oleh kaum saya itu harus selesai dulu, maksimal 3 hari, begitu. Bagaimana? Oke, nggak masalah. Tapi harus ada penjaminnya, gitu. Masa kalian
langsung pergi-pergi saja. Kalau dia pergi bagaimana? Maka dalam suasana genting begitu Bapak Ibu sekalian, masyarakat sudah berkumpul, akhirnya ada yang menyelinap. Saya Amirul Mukminin, saya menjadi jaminannya. Siapakah dia? Yaitu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah pencari kebenaran sejati. Jadi dia dari sisi mudanya untuk mencari keislaman sungguh luar biasa, untuk mencari Rasulullah sudah luar biasa. Dari dusun, dari pedalaman mencari namanya keislaman sampai datang ke kota untuk memastikan Rasulullah itu, dia pengen bertemu dengan Rasulullah. Ternyata si Umar tadi marah besar. Kenapa Salman mau jadi penjaminnya? Bapak Ibu sekalian, kenapa engkau mau jadi penjaminnya padahal dia baru engkau kenal, wahai Salman? Maka Salman pun tidak menjawab, tapi dia membalas bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau juga baru mengenal pemuda tadi? Akhirnya sang khalifah pun terdiam. Ya sudah kalau begitu. Akhirnya disuruhlah pergi. Hari pertama sampai maghrib kok nggak muncul. Hari kedua kok nggak muncul. Pas hari ketiga ternyata orang sudah berkumpul, sudah sering nangis bahwa si Salman ini menjadi satu-satunya penjamin yang akan hilang nyawanya pada hari itu. Ya Bapak sekalian, ternyata dari kejauhan itu ada seorang pemuda jatuh, lari lagi, jatuh, lari lagi, mendekati kerumunan. Ini wah ini orangnya. Akhirnya datanglah dia. Begitu datang Bapak sekalian, akhirnya ditanya oleh Amirul Mukminin. Nah, pertanyaannya begini, mengapa engkau susah payah kembali? Padahal engkau bisa jadi engkau pergi untuk selamanya, kami tidak tahu engkau rimbanya di mana. Kira-kira gitu. Umar begitu mengatakannya. Engkau gak usah balik lagi, ini sudah ada penjaminnya, sudah selesai urusanmu sebetulnya. Kenapa engkau kembali? Maka jawabannya luar biasa. Jawabannya begini, aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan kaum muslimin tak ada lagi kesatria atau orang yang menepati janjinya. Maksudnya apa? Si pemuda tadi supaya kita sebagai kaum muslimin, ada yang mengatakan bahwa kaum muslimin adalah orang yang selalu menepati janjinya. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Karena orang luaran di sana banyak, oh kaum muslimin suka berbohong, bisa jadi begitu. Maka dia memastikan bahwa dia sudah memastikan janjinya. Kemudian pada saat itu orang sudah nangis, sudah terharu dengan jawaban pemuda tadi. Akhirnya Umar bin Khattab pun dengan agak tersenyum, akhirnya bertanya sama si Salman tadi, kenapa engkau Salman? Begitu juga dengan Salman, engkau Salman, kenapa engkau mau menjadi penjaminnya si pemuda tadi yang baru engkau kenal? Maka jawabannya Salman juga luar biasa Bapak sekalian. Agar jangan sampai dikatakan di kalangan kaum muslimin tak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya. Ya, zakat fitrah ini salah satu bentuk menanggung beban saudara kita. Mungkin kalau di sini kemarin saya sampaikan pengumuman, misalnya nanti di sini ada khutbah Jumat, misalnya dipakai untuk khutbah Jumat, diumumkan, oh saldo kita pada malam hari 50 juta, ini menyakitkan. Pada hari yang sama nggak ada yang tidak makan hari itu misalnya, atau hanya uang 10.000 untuk satu keluarga, bagaimana makannya gitu. Makanya pengayoman untuk wilayah ini sangat penting. Ya, kalau saldo banyak dibagi untuk alokasi begini. Kalau dulu tidak salah Kencreng ini pernah di waktu FGD namanya di BI pernah sampaikan ada pos-posnya yang buat Bank Indonesia Pak. Rencananya begitu, pos-posnya ini infak, ini zakat, terus ini apa sedekah misalnya dibedakan supaya nanti penggunaannya pengurus juga berbeda gitu. Pernah begitu, tapi hasilnya begini dari Bank Indonesia ini kan satu gitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian yang terakhir, yang dua orang pemuda tadi yang ayahnya dibunuh sama pemuda tadi, akhirnya pada saat, bagaimana dengan engkau? Yang dua orang anaknya tadi, akhirnya pada saat itu dia terharu, akhirnya pada saat itu, wahai mulai hari ini kita sudah memaafkan segala kesalahannya saudara kita itu. Kemudian dibalas lagi Bapak Ibu sekalian, agar jangan sampai dikatakan di kalangan kaum muslimin tidak ada lagi orang yang memberi maaf dan sayang kepada saudaranya. Jadi ada tiga hal
yang satu menepati janji, yang kedua saling membantu antar sesama, yang terakhir adalah saling maaf memaafkan. Maka dalam perumahan begini Bapak Ibu sekalian, kalau bahasa Jawanya khususnya harus panjang gitu, khususnya harus panjang. Maksudnya apa? Harus selalu lapang dada. Karena di perumahan ya, tetangga kanan kiri, atau bisa jadi kita saling memberi sayur semangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok. Artinya apa? Dengan tetangga kanan kiri ini kita saling untuk menguatkan. Kita membangun masjid ini dalam rangka untuk saling menguatkan jamaah ini, masyarakat yang ada di sini. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal pelajaran yang bisa kita ambil berkaitan dengan menepati janji, kita membantu saudara kita, sahabat saudara kita, dan yang terakhir adalah untuk saling memaafkan, yaitu lapang dada di antara kita. Mudah-mudahan, karena apa? Ini penting untuk masjid begini. Di awal-awal luar biasa, saling membantu, gotong royongnya luar biasa. Berjalan waktu kita tidak tahu. Maka yang paling penting adalah kita luruskan niat kita tentang kemasjidan beginilah. Kira-kira kalau nggak masuk pengurus, akhirnya nggak aktif lagi, bisa jadi gitu. Kita sering belajar dari masjid-masjid yang sudah ada. Ketika sih nggak muncul namanya pengurus, akhirnya dia nggak aktif lagi. Atau ada kelas sedikit, dia akhirnya nggak ke masjid lagi. Biasanya begitu. Maka harus kita bekali diri kita dengan hal 3 hal tadi. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja untuk pada malam hari ini, dan ini malam terakhir bagi saya. Kemarin sudah izin ya kan, saya kira sudah habis, ternyata malam ini masih ada. Mungkin itu saja untuk pada malam ini. Ada kurang lebihnya maaf, dan selama ini sekiranya banyak salah kata, salah ucap yang saya sampaikan karena keterbatasan dari saya, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang terus menjaga ketakwaan kita, baik ini Ramadan maupun setelah Syawal nanti, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.